Lebar dari benteng ini adalah kira-kira 2,5 meter. Dulu di atas bisa dipakai untuk patroli berkuda pasukan. Nama benteng Keraton Kartasura yang berada di Kampung Krapia Kulon, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah ini sedang menjadi sorotan berbagai pihak. Hal ini didasari dari pembongkaran tembok oleh pemilik lahan yang tentunya disayangkan oleh banyak pihak, termasuk dari pemerhati budaya hingga Pemkab Sukoharjo. Diketahui terdapat 2 benteng yang ada di Keraton Kartasura ini, yakni Benteng Cepuri dan Benteng Baluwarti. Benteng Baluwarti ini ada 2 yang tersisa. Satu benteng berada di sebelah selatan dan satu lagi berada di timur atau tepatnya di Segoroyoso. Benteng ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 1680, namun tidak ada bukti yang spesifik terkait pembangunan benteng ini. Pertama-tama kita prihatin atas kejadian ini ya, kejadian perobohan benteng Baluwarti. Betulnya Baluwarti sendiri artinya juga benteng. Dan pada kesempatan ini saya akan juga menjelaskan kalau yang dirubuhkan atau yang rusak oleh kejadian Kamis kemarin itu adalah Benteng Baluwarti, dan juga berarti bukan Benteng Cepuri, karena Keraton Kartasura itu ada 2 benteng, satu Benteng Cepuri, yang satu Benteng Baluwarti. Benteng Baluwarti Kartasura sendiri ada 2 yang tersisa di sebelah barat, ini di sebelah selatan Gedung Obat ini. Kemudian yang di sebelah timur berada di samping Segoroyoso. Benteng ini diperkirakan ditempati tahun 1680 ya, karena memang tidak ada bukti spesifik pembangunan dari benteng ini. Jadi dulu Sunan Amangkurat II mendirikan keraton di Wonokerto ini setelah Keraton Pleret waktu itu diduduki oleh saudaranya, yaitu Pangeran Puger, yang berhasil menyingkirkan Trunojoyo waktu itu, dan Pak Sunan Amangkurat II membuat keraton di sini, dan tentunya membuat benteng pertahanan di sekitar Keraton Kartasura. Jadi pada era Mataram Kota Gede sampai ke Kartasura, tempat-tempat kayak Keputren, kayak Sasono Putra itu berada di luar Benteng Cepuri. Jadi Benteng Cepuri itu benteng yang melingkupi lokasi inti dari keluarga. Kemudian di luarnya ada Benteng Baluwarti yang mengitari dari Benteng Cepuri. Jadi yang tersisa di sini sebetulnya cukup panjang, tinggal 100 meter ini. Kemudian yang di sebelah timur sana juga ada sedikit, dan kemarin yang kejadian ini karena dirobohkan. Lebar dari benteng ini adalah kira-kira 2,5 meter. Dulu di atas bisa dipakai untuk patroli berkuda pasukan kerajaan dari Keraton Kartasura waktu itu. Kalau untuk kondisi benteng-benteng yang ada di Keraton Kartasura sampai detik ini memang mungkin lebih terpantau ya, karena mungkin masyarakat sudah tahu kalau ini merupakan cagar budaya atau benda yang dilindungi. Tapi sayangnya ketika tahun 80-an ke belakang sana, mungkin masyarakat tidak tahu kalau hal seperti ini merupakan benda yang layak untuk dilindungi. Jadi banyak yang dibongkar untuk menjadi bahan rumah atau dibongkar untuk jalan dan sebagainya. Jadi yang kita sayangkan untuk saat ini, bangunan atau
situs seperti ini seharusnya kan diketahui oleh masyarakat kalau ini sangat berharga untuk kita jaga. Tapi kenapa kok bisa sampai ada kejadian seperti ini? Itu yang kita sayangkan. Kita berada di sebelah timur dari Keraton Kartosuro, dan di belakang kita ini adalah sisa tembok Baluwati yang sebelah timur. Kemudian di sebelah timur dari tembok ini adalah dulu Segara Yasa, arti semacam laut buatan yang dibuat pada masa era Sinuhun Pakubuwono pertama. Tanahnya diambil, kemudian tanahnya ditaruh di sebelah baratnya yang kita sebut dengan nama Gunung Kunci untuk tempat tertirah raja dan keluarganya di sana. Jadi kita berada di sebelah paling timur dari bagian utama Keraton Kartosuro waktu itu. Ya, ini dulu adalah Beteng Baluwati yang tersisa. Jadi dulu ada tinggal dua, yang ini tinggal ini sama yang ada di sebelah barat yang sempat jadi pembicaraan itu. Kebetulan kita berterima kasih kepada ibu pemilik lahan ini karena kemarin sempat akan dihilangkan, kemudian dirawat sama yang kagungan rumah. Jadi kemudian tembok ini menjadi masuk ke sini, harusnya di luar, karena di luar mestinya mungkin kita sudah tidak bisa menikmati lagi karena tinggal kira-kira hanya ini, kira-kira hanya 10-20 meter, ini 20 meteran lah. Ini adalah tembok Baluwati bagian timur yang istimewanya juga sebagai tanggul dari Segara Yasa. Segara Yasa waktu era Kartosuro berbeda dengan zaman Pleret, karena zaman Pleret juga selain untuk wisata keluarga kerajaan juga difungsikan untuk latihan perang waktu itu, karena pasca serangan Sultan Agung ke Batavia, Sinuhun Amangkurat pertama waktu itu di Pleret juga mencoba untuk berlatih perang dengan menggunakan Segara Yasa di situ untuk menyerbu ke Batavia karena juga lewat laut. Kalau Segara Yasa yang di sini lebih ke untuk wisata atau untuk tertirah raja dan keluarganya. Jadi ada gunung, ada laut buatan, karena Segara kan artinya laut. Kalau dulu lebih dari 2 hektar, karena di sebelah sana sampai sana itu dulu merupakan bagian dari Segara Yasa, sekitar 2 hektar. Sunan Pakubuwono ke-1 itu sekitar tahun 1704, jadi sekitar sesudah itu 1704 ke belakang. Jadi ini pembangunan Gunung Kunci dan Segara Yasa sekitar di tahun itu. Tembok Baluwati yang mengelilingi dari Keraton Kartosuro itu jaraknya kira-kira 1 km dengan tembok Cepuri. Jadi tembok Cepuri bentuknya kotak itu 1 km semua. Jadi mengitari tembok Cepuri, tembok Baluwati itu. Dan yang kita lihat atau masyarakat lihat itu yang bisa kita nikmati utuh itu adalah tembok Cepuri. Jadi yang jadi masalah kemarin kan tembok Baluwati. Tembok Baluwati sisanya cuma ini di timur dan juga di sebelah barat yang sebenarnya masih panjang dan besar, tapi kemarin ada kejadian itu kita sedikit kecewa dan berkurang sedikit. Ya, kalau ini ya dulu memang difungsikan untuk lahan olahraga masyarakat ya, tapi mungkin sampai sekarang ya seperti ini, cuma tidak dipakai untuk kegiatan yang lebih fungsional. Jadi untuk perawatan Gunung Kunci sendiri kan juga seperti itu kita lihat, sayang sekali. Ya, kita berharap ada proses hukum yang mengawal ketat dengan kejadian ini ya, karena untuk akhir-akhir ini banyak sekali sisi lemah dari penegakan hukum di kasus penghilangan atau perusakan cagar budaya. Jadi semoga pemerintah lebih konsisten untuk menekuni atau membidangi dalam hal cagar budaya ini, karena memang budaya adalah
jati diri bangsa kita. Jadi kita sebaiknya harus menjaga, minimal kita bisa memelihara apa yang tinggal sedikit ini untuk tidak hilang untuk selamanya. Ya, masyarakat saya kira sudah sependapat untuk memelihara ya. Saya kira masyarakat di sini malah lebih menguri-uri tempat ini karena mereka merupakan masyarakat penduduk sini yang bangga dengan keberadaan situs Keraton Kartosuro ini sendiri. Kalau masyarakat, tinggal pemerintah saya kira harus mengakomodasi kehendak masyarakat yang ada di sini, dan juga paling tidak untuk selalu menjaga atau kalau bisa membersihkan atau merawat situs-situs yang kita punyai.